Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsida dari kelas FPL akan menyampaikan tentang interpretasi analisa gas darah pada pasien kritis. Pemeriksaan analisa gas darah atau yang biasa disingkat AGD adalah suatu pemeriksaan untuk mengukur tingkat keasaman, pH oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Darah yang diambil untuk pemeriksaan ini harus berasal dari darah arteri. Pemeriksaan AGD sangat penting dalam menangani pasien kritis. Tujuan utama dari perawatan intensif adalah menjaga kecukupan atau memastikan kecukupan kadar oksigen pada sistem organ. Pemeriksaan AGD dapat memberikan informasi mengenai status asam basa, ventilasi, maupun oksigenasi dari pasien. Maka dari itu, ayo kita simak videonya agar kita bisa lebih memahami bagaimana menginterpretasikan AGD. Tips yang pertama, kita harus mengetahui nilai normal dari setiap komponen AGD. Untuk pH, nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Untuk PaCO2, agar mudah diingat, nilai normal diambil dari angka di belakang nilai normal dari pH, yaitu 35 sampai 45. Dan untuk HCO3, nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Selanjutnya adalah menentukan posisi untuk setiap komponen AGD. Untuk pH, jika nilainya kurang dari 7,35 berarti asidosis. Jika nilainya lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Untuk komponen PaCO2 merupakan kebalikan dari pH. Semakin tinggi nilai PaCO2 dikatakan asidosis dan semakin rendah nilai PaCO2 dikatakan alkalosis. Untuk komponen HCO3 interpretasinya sama dengan pH, yaitu apabila di bawah normal dikatakan asidosis dan apabila lebih dari normal dikatakan alkalosis. Apabila kondisi setiap komponen sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan apakah kondisi tersebut termasuk di dalam kondisi respiratorik atau metabolik. PaCO2 mengindikasikan kondisi respiratorik dan HCO3 mengindikasikan kondisi metabolik. Jika sudah memahami poin-poin tadi, selanjutnya kita menginterpretasikan nilai AGD menggunakan teknik tic-tac-toe. Teknik ini terbilang cukup efektif dan juga mudah untuk dipahami. Caranya adalah kita membuat garis di kertas. Jika sudah mahir, kita bisa cukup dengan membayangkan saja dengan nilai hasil analisa gas darah yang diperoleh. Sebagai contoh, misal kita memiliki nilai AGD yaitu pH 7,52, PaCO2 35 dan HCO3 28. Dengan mengetahui nilai normal dari AGD, maka kita bisa menentukan bahwa pH 7,52 itu lebih dari normal, berarti alkalosis. Maka letakkan nilai pH di bawah kolom alkalosis. Untuk PaCO2 35 masih dalam batas normal, maka letakkan nilai PaCO2 di bawah kolom normal. Dan untuk HCO3 28 berarti lebih dari normal, dikatakan alkalosis.
maka tempatkan nilai HCO3 di bawah kolom alkalosis. Selanjutnya kita ambil kesimpulan dari hasil tersebut. Poin utama di sini kita melihat di mana di antara PaCO2 dan HCO3 yang berada dalam satu kolom vertikal dengan pH. Dari hasil tersebut terlihat bahwa HCO3 berada dalam satu kolom vertikal dengan pH dan berada dalam keadaan alkalosis. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa HCO3 mengindikasikan keadaan metabolik. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa hasil analisa gas darah tersebut merujuk pada keadaan alkalosis metabolik. Selanjutnya kita perlu tahu tingkat kompensasi AGD tersebut. Tingkat kompensasi terdiri dari 3, yaitu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Berikut aturannya. Yang pertama, jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, dikatakan terkompensasi penuh. Yang kedua, terkompensasi sebagian apabila nilai dari ketiga komponen AGD tersebut abnormal. Yang ketiga, tidak terkompensasi apabila nilai pH abnormal dan salah satu dari nilai PaCO2 dan HCO3 abnormal. Kembali ke kasus tadi, terlihat bahwa nilai pH dan HCO3 abnormal, sedangkan nilai PaCO2 berada dalam batas normal, maka disebut tidak terkompensasi. Kesimpulan dari hasil analisa gas darah tersebut adalah alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Apabila nilai pH-nya normal, seperti kasus pH 7,43, PaCO2 30, dan HCO3 21. Bisa dilihat nilai pH 7,43 berarti normal. Tempatkan di bawah kolom normal. PaCO2 30 berarti alkalosis. Maka tempatkan nilai PaCO2 di bawah kolom alkalosis. HCO3 21 berarti asidosis. Maka tempatkan HCO3 di bawah kolom asidosis. Oleh karena tingkat keasaman darah ditentukan oleh nilai pH, maka apabila nilai pH-nya normal, tentukan kecenderungan nilai pH tersebut. Apakah cenderung lebih dekat ke kondisi asidosis atau cenderung lebih dekat dengan kondisi alkalosis. Dari kasus tersebut terlihat bahwa nilai pH-nya normal tapi cenderung dekat dengan kondisi alkalosis, yaitu 7,43. Maka dengan menggunakan metode ini terlihat gambaran interpretasi alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Demikian interpretasi analisa gas darah. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.